Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Rizdiana, NPM 21901081110, kelas M5, mata kuliah Ekspor Impor. Dosen pembimbing Ibu Ristu Milaningtyas SE.MM. Di sini saya akan menjelaskan tentang mitigasi resiko dan klaim asuransi pengiriman ekspor pada perusahaan internal freight forwarder. Penjelasan pada materi saya hari ini, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang nantinya akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu resiko-resiko yang akan dihadapi oleh pihak ekspor pada perusahaan PT MSA Kargo Surakarta. Yang kedua, jelaskan pengaruh resiko-resiko yang dihadapi terhadap keberlangsungan proses ekspor. Dan yang ketiga yaitu jelaskan hasil dan solusi untuk menghadapi resiko yang dialami oleh perusahaan dalam melakukan kegiatan pengiriman barang ekspor ada dua. Yang pertama resiko pengiriman dan yang kedua adalah resiko pembayaran. Resiko pembayaran meliputi resiko kurs mata uang asing, resiko produksi, resiko pembelian, dan resiko dokumentasi. Sedangkan untuk resiko pengiriman itu sendiri meliputi keadaan kahar dan transportasi, di mana PT MSA Kargo akan berfokus pada resiko pengiriman, sedangkan resiko pembayaran akan dilakukan secara garis besar. Selanjutnya yaitu analisis mitigasi resiko yang dilakukan oleh PT MSA Kargo Surakarta terhadap pengiriman barang ekspor melalui 4 tahap. Yang pertama yaitu identifikasi biaya, yang kedua penilaian resiko, yang ketiga manajemen resiko, dan yang terakhir adalah komunikasi resiko. Identifikasi biaya itu sendiri adalah proses identifikasi tahap pendahuluan mitigasi resiko yang dilakukan oleh MSA Kargo dengan maksud untuk menentukan seberapa besar resiko yang akan dihadapi oleh eksportir, di mana nantinya akan dilakukan pencegahan terhadap resiko tersebut. Tahapan yang dimaksud yaitu satu, tahap pertama yang dilakukan adalah pengumpulan data, meliputi nama eksportir, komoditi ekspor, dan negara tujuan. Tahap yang kedua yaitu adalah identifikasi komoditi yang akan dikirim. Barang ekspor merupakan komoditi yang butuh panganan khusus atau tidak. Barang merupakan barang yang dibatasi ekspornya atau tidak. Dan yang ketiga yaitu tahap kegiatan. Tahap kegiatan ini adalah melakukan pengecekan regulasi terhadap barang yang akan diekspor dari negara eksportir maupun dari negara importir. Ada perubahan kebijaksanaan tentang barang tersebut. Yang kedua yaitu penilaian resiko. Penilaian resiko ini dilakukan terhadap setiap kegiatan pengiriman ekspor barang yang berpotensi mengalami resiko ekspor. Apabila informasi yang baru sulit diperoleh, maka penilaian dapat dilakukan dengan menganalogikan pada kasus serupa untuk menggunakan informasi yang dipercaya dan diakui kebenarannya. Hasil penilaian risiko ini nantinya akan dikelompokkan menjadi 3 tingkatan risiko, yaitu risiko tingkat rendah, risiko sedang, dan risiko yang sangat tinggi. Yang ketiga yaitu manajemen risiko. Penyusunan manajemen risiko ini berisi proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan langkah-langkah untuk mencapai tingkat perlindungan yang sesuai, serta meminimalisir dampak negatif yang timbul dalam pengiriman barang. Manajemen risiko merupakan proses identifikasi dan evaluasi cara untuk memperkecil hingga menghilangkan risiko berupa pilihan yang paling tepat untuk mencapai tingkat yang aman yang diperlukan komponen manajemen risiko ini. Dan yang terakhir yaitu komunikasi risiko. Komunikasi risiko ini merupakan suatu proses penyimpanan informasi
dan opini mengenai bahaya dan resiko dari semua pihak terkait dalam kegiatan analisis resiko ekspor, dan juga merupakan suatu proses di mana hasil analisis dan pengelolaan mitigasi resiko tersebut dikomunikasikan pada semua pihak terkait tertentu di negara pengekspor maupun pengimpor. Tujuan utama dari komunikasi resiko ini adalah supaya tidak terjadi misunderstanding khususnya pada pihak MSA Kargo dengan eksportir, juga supaya bisa hasil kerja ini maksimal melakukan penanganan mitigasi risiko yang hasil dan solusi. Hasil dari penjelasan tadi dapat diberikan solusi bahwa sebaiknya perusahaan PT MSA Kargo Surakarta ini menambahkan konteks buyer pada analisis risiko untuk mencegah non-payment. Dalam proses komunikasi resiko, hendaknya PT MSA Kargo Surakarta ini lebih bisa mempengaruhi eksportir untuk melakukan cover terlebih dahulu secara menyeluruh supaya PT MSA Kargo Surakarta ini bisa melakukan pencegahan maksimal dan eksportir yang tidak rugi besar, serta kredibilitas PT MSA Kargo Surakarta ini akan tetap aman di mata para konsumen. Penjelasan dari saya, mohon maaf apabila dalam penyampaian materi masih kurang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.